Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah kewirausahaan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang etika bisnis. Anda tentunya sudah mengetahui bahwa kalau kita mau berbisnis kita harus sungguh-sungguh ya, harus berusaha secara maksimal, secara optimal agar apa yang kita impikan ini akan terwujud. Baik, saudara, tentunya di dalam berbisnis Anda harus memiliki etika yang baik ya, sehingga usaha yang Anda jalankan ini akan menjadi berhasil dan sukses. Oleh sebab itu, saudara, di dalam pembelajaran pada hari ini terakhir perkuliahan ini nanti Anda diharapkan mampu menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik, kemudian tidak hanya memikirkan keuntungan semata ya. Kemudian Anda juga mampu menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dalam etika baik ini ya, dari relasi internal maupun eksternal. Kemudian Anda juga nanti mampu menjelaskan rahasia sukses jangka panjang. Baik saudara, tentu saja ketika kita sudah berniat untuk berwirausaha, berarti kita itu akan menjadi seorang wirausahawan bukan jalan pintas untuk menjadi kaya, tetapi betul-betul menjadi wirausaha ini adalah sebuah perjuangan. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, periksalah kembali apakah pondasi usaha Anda sudah cukup kuat. Nah, periksa juga kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur dan halal. Ayo, apakah bisnis Anda real atau fiktif, spekulatif, atau ada pihak yang dirugikan? Ada tidak yang dirugikan? Nah, sekarang apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda sebagai seorang wirausahawan? Ya, baik, saudara, itu silakan Anda jawab sendiri ya pertanyaan tersebut. Tentu saja saudara, bagaimana berbisnis dengan etis itu sendiri yang harus Anda kuasai. Tentunya saudara, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis ini sebetulnya yang harus Anda lakukan. Jadi sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang wirausahawan, Anda harus berperilaku jujur ya dalam menjalankan aktivitas bisnis Anda. Nah, ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Kemudian saudara, bagaimana berbisnis ini dengan etis, Anda juga harus mentaati tata nilai. Nah, seperti walk the talk, bermakna konsisten antara apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ucapkan. Saudara, tentu saja sebetulnya usaha yang langgeng itu adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Betul tidak? Nah, perusahaan yang tumbuh menjadi besar itu sebetulnya dimulai dari orang-orang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Jadi orang-orang sukses itu sebetulnya orang-orang biasa tadinya ya. Nah, oleh sebab itu kita juga harus seperti ini. Kemudian kita juga harus menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak ya. Nah, kemudian bekerja dengan tata nilai saudara, dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Nah, mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal kan. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda perlu memahami mengenai etika dalam berbisnis ini ya. Oleh sebab itu, sebetulnya apa etika itu sendiri? Saudara, etika itu adalah suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Nah, etika ini memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah.
Nah, oleh sebab itu saudara, sebetulnya Anda bisa melihat ada beberapa contoh berikut ini. Misalnya, jika Anda itu memiliki alasan mengapa kita harus memegang teguh etika, nah di sini jawabannya ya. Coba Anda perhatikan ketika apa yang saya katakan, misalnya saya mengatakan begini, saya bilang pada karyawan saya, datanglah ke kantor tepat waktu. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, saya tiba tepat waktu. Sekarang apa yang terjadi? Apa yang karyawan saya kerjakan? Ya, mereka datang tepat waktu. Nah, jadi kitalah yang harus memberikan contoh yang baik pada mereka. Sama halnya, misalnya saya katakan pada karyawan, bersikaplah positif. Apa yang saya lakukan? Saya menunjukkan sikap positif. Nah, apa yang mereka kerjakan? Mereka pasti berperilaku positif. Ini. Nah, bagaimana kalau hal yang saya lakukan berbeda dengan yang saya ucapkan? Misalnya seperti ini. Apa yang saya katakan, misalnya saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Apa yang saya lakukan? Saya selalu terlambat. Nah, apa yang terjadi? Apa yang mereka kerjakan? Beberapa karyawan saya akan tepat waktu dan yang lainnya tidak. Mengapa? Karena mereka melihat misalnya itu saya datangnya terlambat. Mereka juga ikut terlambat. Tapi kalau saya datang tepat waktu, mereka akan datang tepat waktu. Bisa jadi karena malu ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau saya katakan pada karyawan misalnya ini ya, bersikaplah positif. Namun kenyataannya apa yang saya lakukan, saya menjalankan perilaku yang negatif. Nah, apa yang mereka kerjakan? Tentu saja mereka hanya beberapa orang yang positif, selebihnya berperilaku negatif. Ya karena ikut-ikutan bosnya ya. Oleh sebab itu jangan sampai itu terjadi. Jadi kita harus komitmen, harus konsisten. Jadi apa yang kita katakan, itulah yang kita kerjakan. Nanti kita akan dicontoh oleh karyawan, oleh staf kita. Ya, baik saudara. Kemudian perlu Anda ketahui, sebetulnya untuk memberikan formula tentang memahami etika itu, sebetulnya bisa jadi etika itu sendiri sebagai melayani sesama. Nah, bagaimana caranya etika ini bisa sebagai melayani sesama? Jadi yang pertama itu janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Jadi jangan coba melakukan itu ya. Kalau kita melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya, mereka pun akan melakukan itu. Kemudian saudara, yang kedua itu kita harus melayani sesama, juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain ya. Maka masuklah ke dalam alam berpikir orang lain. Nah, dan lihatlah apakah perbuatan Anda itu ya menyenangkan atau tidak. Nah, kemudian saudara, berikutnya, yang ketiga, seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktu tiba. Nah, sebelum waktunya tiba, bisa jadi kita itu sebetulnya mencelakakan orang lain. Kita tidak menyadari hal itu. Oleh sebab itu, hindari hal tersebut. Kemudian, etika ini juga, saudara, bisa berupa melayani sesama. Ini juga berarti Anda itu menjadi seseorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain atau karyawan Anda. Nah, ini jadi Anda harus berpikir positif dan Anda harus melakukan perubahan di dalam berbisnis. Anda harus melakukan etika dengan baik sehingga usaha Anda akan langgeng. Nah, ada tips buat Anda agar usaha Anda menjadi langgeng, menjadi besar, menjadi sukses ya. Ini yang pertama itu jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real. Apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat. Nah, makanya hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara cepat
kaya, instan, dan memotong kompas ya. Nah, ini akan membelenggu Anda sendiri nantinya. Ya, jadi saudara, berbisnislah yang real, yang nyata, yang bisa Anda raih, yang bisa Anda lakukan gitu. Yakinlah pada diri Anda pasti bisa dan Anda pasti sukses itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras itu selalu berakhir dengan baik. Berarti Anda katakan bahwa saya pasti bisa. Nah, karena dengan pikiran yang positif itu hasilnya akan positif. Insya Allah impian Anda akan terwujud. Lalu saudara, tip yang berikutnya, berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran. Nah, kemudian keadilan, persamaan, keterbukaan ya, win-win juga, melayani dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Jadi Anda harus memiliki karakteristik kewirausahaan. Jadi seperti nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani dan menanamkan nilai-nilai itu sendiri dalam usaha yang Anda bangun, itu sebetulnya merupakan karakteristik kewirausahaan yang Anda miliki. Nah, kemudian saudara, berikutnya jangan tergoda untuk cepat berhasil. Mengapa demikian? Ya, kita itu memang inginnya kita cepat berhasil. Tetapi ingat, semuanya itu memiliki proses ya. Kita mendapatkan sesuatu itu, menggapai impian kita itu harus melalui proses. Nah, ingatlah semua ada waktunya ya. Waktu yang terlalu cepat dipacu itu dapat beresiko negatif. Ingat itu, karena berbagai cara kita tempuh, halal dan haram kita lakukan. Ini tidak boleh terjadi. Jadi kita harus bisa meraihnya betul-betul dengan etika yang baik. Kemudian saudara, yang terakhir, rekrutlah karyawan yang jujur ya, dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Jadi saudara, sebaik-baiknya karyawan Anda itu adalah karyawan yang jujur, yang memiliki integritas yang tinggi ya, yang selalu ingin membesarkan usaha Anda, yang selalu ingin bersama Anda untuk mensukseskan usaha Anda itu menjadi usaha yang besar nantinya. Nah, inilah sebetulnya orang yang patut Anda rekrut ya, karyawan yang patut Anda ajak untuk bermitra. Jangan sampai mereka itu hanya ingin uangnya saja, hanya ingin mereka itu untuk kebahagiaan ataupun untuk kepuasan diri mereka sendiri, tidak hanya untuk kepentingan perusahaan semata. Jadi sebetulnya saudara pun harus memilih karyawan mana yang dapat Anda berdayakan selamanya dan yang tidak. Ini harus melalui seleksi. Tentu saja seleksi ini Anda bisa menggunakan ya tes psikologi ya. Dan terakhir itu apa yang Anda ucapkan, ingat itulah yang Anda kerjakan, itulah yang Anda lakukan. Karena saudara, ini apa yang kita ucapkan ini sebetulnya kita harus melakukannya dengan baik, karena ini akan membuat kita menjadi sukses. Ingat bahwa apabila Anda ingin impian Anda terwujud, itu berbisnislah dengan baik, berbisnislah dengan etika yang baik, memiliki integritas yang tinggi. Saya yakin dengan kejujuran Anda, dengan integritas Anda yang baik itu, dengan berpikir positif tadi, usaha Anda akan maju, usaha Anda akan sukses. Saudara, saya kira demikian untuk perkuliahan kita pada hari ini. Meskipun singkat ya, namun saya yakin Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya berharap Anda bisa menambah pengetahuan tentang etika bisnis ini. Bisa Anda baca pada buku-buku ya, dan juga di internet ya. Silakan saja untuk menambah referensi Anda ya. Kemudian jangan lupa saudara buat tugas ya, buat sebuah konsep ataupun rangkuman tentang etika berbisnis. Nah, silakan nanti hasil dari konsep atau rangkuman tentang etika berbisnis itu Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com
ya. Ya, baik saudara, saya kira Anda bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian Anda pun insya Allah bisa membuat rangkuman apa yang sudah saya sampaikan menjadi sebuah konsep tentang etika berbisnis ya. Ya, kemudian saudara, saya juga menginginkan Anda untuk selalu semangat di dalam berbisnis. Jangan mudah menyerah, jangan putus asa, harus optimis. Yakinlah Anda pasti bisa. Baik saudara, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.